Selamat malam, selamat datang di ID Jatim Selamat News. malam. Saya Habib Fahri Albab selaku presenter ID Jatim News. RUU Kesehatan Omnibus Law kini sedang menjadi perbincangan hangat. Wacana adanya RUU Kesehatan Omnibus Law itu datang dari Badan Legislasi atau Balik DPR RI. Namun, wacana adanya RUU Kesehatan Omnibus Law ini ditolak berbagai organisasi tenaga kesehatan. Banyak sekali pro dan kontra terkait RUU ini. Masih diperlukan banyak kajian sebelum RUU Kesehatan ini masuk dalam Prolegnas 2023. Telah hadir bersama kita Dr. Andes, Apoteker Ghazali H. Situmorang, Magister of Science, selaku Dewan Pengawas, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI, periode 2022-2026, dan mantan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2010-2015. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar Pak Ghazali? Waalaikumsalam. Selamat malam. Baik, Dinda Fahri ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ID Jatim News. Ya, Saya ingin memulai dengan hal dasar yang mungkin hingga ya. saat ini banyak orang-orang di luar sana yang kurang tahu. Gerakan masif yang terjadi beberapa hari terakhir ini di berbagai kota. Tolong diingatkan lagi, apa poin-poin krusial dari RUU Kesehatan Omnibus Law ini? Ya. Eh, saya mencatat sebetulnya ada 15 poin krusial ya. 15 itu kemudian sebetulnya bisa diperas lagi menjadi lebih sedikit ya. Nah, tapi intinya pertama ya, RUU ini tidak terbuka. Padahal setiap produk rancangan undang-undang itu milik publik. Ada kewajiban penyelenggara negara ya membuka semua hal-hal yang berkaitan yang akan diatur dalam bentuk regulasi. Sebab yang akan melaksanakannya nanti dan memikul risikonya itu adalah masyarakat itu sendiri. Ya, kalau dia sudah jadi undang-undang, maka undang-undang itu mengikat semua warga negara. Dan kita akan terikat dengan suatu peraturan yang kita sendiri sebetulnya tidak ngerti aturan itu kenapa dibuat. Nah, jadi prinsipnya itu, nah para OP, organisasi profesi eh, kesehatan, ya terkaget-kaget ya, dengan adanya RUU ini. Sebab saya sampai hari ini menginvestigasi, ya bahwasanya belum ada naskah resmi dari naskah akademik, ya. Demikian juga rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law itu tidak ada. Ya. Saya menerima dokumen yang konfidensial sifatnya, tapi tidak menyebutkan itu yang mengeluarkan siapa. Apakah DPR atau Kementerian Kesehatan, tidak ada. Tetapi sampai hari ini, ya hampir tiap sore di Kementerian Kesehatan itu pejabat-pejabatnya membahas RUU itu dan juga sudah sampai tahap membahas DIM. Itu yang saya dapat informasi. Dengan material yang tidak ada yang mengakui siapa punya. Nah, ini kan ini sampai hari ini saya belum menemukan jawabannya. Kenapa ini bisa terjadi? Sebab Balik sendiri mengatakan mereka belum mengeluarkan naskah akademik dan Balik mengakui bahwasanya prakarsa inisiatif RUU ini adalah dari DPR melalui Balik. Maka dia masuk dalam prolegnas. Sebetulnya eh, bukan dia mau dimasukkan, sudah masuk. Dia sudah masuk prolegnas 2023 yang shortlist, ya. Shortlist itu ya berarti yang prioritas, ya. Nah, tetapi sangat ironi jika suatu produk ya terhadap undang-undang itu ya tidak disampaikan bagaimana materinya. Nah, jadi yang dibahas selama ini teman-teman OP, teman-teman yang saya juga sudah melihat naskahnya, saya menjadi ragu apa yang mau saya bahas ini kalau seperti ini. Sedangkan tidak ada yang mengaku itu materi dari mana.
Kita belum bicara isi ya. Nah, kalau bicara isi lebih baliot lagi. Nah, itu poin pertama itu aja sebetulnya ya. Maka itu teman-teman OP itu mengatakan bahwasanya ada suatu prosedur yang dilanggar di sini. Nah, itu jelas ya, tidak transparan, betul ya. Nah, itu yang penting kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan banyak lagi, kalau soal isi ya, saya pikir akan panjang lagi, kita nggak selesai malam ini diskusikannya. Saya sudah baca semua materinya itu, ya bagaimana, ya tanda kutip ya, quote and quote ya, materi yang nggak tahu siapa yang membuat, tetapi banyak pihak membahasnya. Nah, saya baru menemukan sepanjang hidup saya berkarir di birokrasi, ya pola penyusunan draft RUU seperti ini. Saya sudah punya pengalaman cukup juga ikut menyusun undang-undang. Mulai dari undang-undang tentang kesejahteraan sosial, undang-undang tentang fakir miskin, undang-undang tentang penanggulangan bencana, ya bencana itu kan PB, penanggulangan bencana, undang-undang tentang BPJS, ya. Sekurang-kurangnya saya sudah ikut langsung di dalam sebagai panja pemerintah di dalam menyusun RUU ini, RUU yang berkaitan dengan tugas saya. Tapi baru ini saya menemukan model RUU seperti ini. Ya, nah ini kan sesuatu yang memang tidak boleh terjadi dalam suatu negara yang besar, yang begitu banyak para negarawan, yang begitu banyak ahli hukum, yang begitu banyak pengamat-pengamat hukum, profesor, dokter segala macam yang mengerti hukum. Kok sepertinya produknya seperti ini? Nah, itu persoalan mendasar. Ya. Nah, itu dulu. Ya. Selanjutnya kita diskusikan. Apalagi? Baik, menarik. Kemudian, melihat dari simpang siur naskah akademik dan RUU Kesehatan ini, sebenarnya menurut Bapak, ini keinginan siapa? Lalu kemanakah arah yang ingin dituju dari Ya. RUU Kesehatan ini? Nah, kalau seperti ini sebetulnya mudah ditebak, ya. Tebak-tebak buah manggis sebetulnya ini. Sudah bisa ditebak seperti ini, ya. Balik mengatakan belum menerbitkan NA. Itu disampaikan oleh Pak Supratman, Ketua Balik, dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan tanggal 22 November. Saya punya videonya. Saya sampai 5 kali bolak-balik saya mencermati videonya. Ya. Yang lucunya malahan anggota baliknya juga tidak paham apakah inisiatif balik atau tidak. Karena salah satu anggota balik bertanya kepada pemerintah, mana draft RUU-nya? Dijawab oleh ketua sidang, memang belum ada naskahnya karena kita belum buat. Nah, inilah pertemuan ini, raker ini untuk mendapatkan masukan. Mendapatkan masukan dari sesuatu yang bagaimana? Masukan apa yang diinginkan? Ya, dalam suatu konsep yang tidak ada. Tetapi di luaran kita menerima draft yang begitu lengkap, ya naskah akademik sampai dengan RUU-nya dan pasal-pasal, bahkan DIM-nya sekalian. Ya. Nah itu kan ada dua kemungkinan. Pertama, ini memang inisiatif balik pemerintah sebagai salah satu tugas fungsi DPR membuat undang-undang. Ya. Nah, yang kedua, ini inisiatif pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dengan menggunakan tangan balik, ya. Dan yang ketiga, bisa saja ini memang kompromi kedua lembaga ini untuk membuat ini, tetapi disepakati melalui balik. Ya. Nah, karena ini omnibus law menyangkut banyak stakeholder di kesehatan sendiri, karena ada 13 undang-undang di lingkup kesehatan yang mau di blended, ya, mau dilebur dalam suatu produk undang-undang. Ini kan pekerjaan yang tidak mudah dan mungkin akan menimbulkan dinamika yang luar biasa. Kementerian mungkin tidak siap, ya. Yang lebih siap tentu DPR, karena DPR biasa. DPR kalau nggak di demo tiap hari dia cari itu datang orang mendemo, ya. Jadi demo itu di DPR bukan sesuatu yang menakutkan, ya namanya gedung rakyat.
Tapi kalau di Kementerian Kesehatan demo, udah satu kantor panik semua itu, geger itu. Ya, menterinya udah marah-marahi semua selon satunya. Kenapa bisa terjadi demo di sini? Nah, jadi jadi jangan heran kalau memang itu melalui pintu DPR. Dan yang ironinya bukan dari Komisi 9, langsung balik mentekoper. Walaupun itu mekanisme itu dimungkinkan, tapi seyogianya persoalan yang begitu besar, sensitif dan muatan yang begitu luas, ya harus melibatkan komisi terkait dong. Karena di situlah sebetulnya komisi mitra kerja mereka yang sehari bergelut dengan persoalan-persoalan kesehatan. Tapi yang saya dapat informasi teman-teman di DPR Komisi 9 banyak yang nggak tahu, ya banyak nggak terlibat. Nah itulah yang terjadi, ya begitu, Dina Fari. Baik, Pak. Hmm. Apalagi, Kemudian terkait tentang peleburan 13 undang-undang tadi. nah, Apa yang akan terjadi pada undang-undang kesehatan yang masih nah, berusia relatif muda, bahkan nah, PP-nya saja belum sempat disusun jika ya, RUU kesehatan ini disahkan. ya, Kemudian dari substansi yang ada sekarang, apakah ya, RUU ini akan lebih baik dan bisa mewakili beberapa undang-undang kesehatan yang nantinya akan di-blended? ya. Saya khawatir terjadi kevakuman, ya, terjadi kevakuman. Sebab memblended 13 ini dalam suatu produk undang-undang, ya, apalagi dalam suasana tidak terbuka, tidak dibahas oleh para ahli, stakeholder secara bersama-sama, tetapi sepihak orang-orang tertentu saja, saya sudah menduga itu tidak akan sempurna, tidak akan sempurna. Tentu ada yang bolong, ada yang tertinggal, segala macam. Dan tidak mungkin bisa mengatur dalam bentuk norma secara detail. Pasti nanti ujung-ujungnya jika terbentur, ini gimana ya? Ini ya masih baru mikir-mikir, udah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, itu senjata pemungkasnya biasanya di situ. Nanti terbentur lagi ini bagaimana ya ini? Diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. Nanti tidak akan kita temukan suatu produk undang-undang yang lebih komprehensif. Norma itu termuat dalam undang-undang. Tidak akan lebih banyak nanti turunannya bentuk PP dan juga peraturan presiden. Itu sama dengan undang-undang Cipta Kerja, undang nomor 11, ya. Karena begitu banyak sektor multisektor yang terlibat segala macam, ya mereka juga akhirnya bingung sendiri. Maka hal yang terbentuk di pasal terakhir adalah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu belum tentu bisa segera. Pengalaman saya menyusun 10 PP, ya, Undang-Undang BPJS dan SJSN, 2 tahun itu nggak selesai. 2 tahun nggak selesai. Nah, dia itu harus selesai pada akhir 2013. Karena perintah undang-undangnya itu seperti itu. Karena 1 Januari 2014 harus diluncurkan itu program jaminan kesehatan itu, program jaminan sosial. Karena harus diluncurkan 1 Januari, mau nggak mau produk PP, Perpresnya harus jadi. Tahu apa yang terjadi? Perpres dan PP yang terjadi itu selesai pada akhir Desember 2013. Jadi hari H-1 sebelum diluncurkan baru selesai. Bisa dibayangkan bagaimana muatannya, bagaimana substansinya itu tidak bisa sempurna, ya ada bolong di sana sendiri, ya juga akan menimbulkan persoalan dalam implementasinya. Itu akan terjadi RUU yang di omnibus law kan seperti ini, ya. Pertama akan terjadi kevakuman karena memang harus diatur lebih lanjut dalam PP, akan begitu. Ya, karena membeli 13 undang-undang nggak gampang, semua aspek kehidupan manusia mulai lahir sampai meninggal, mulai orang sehat sampai sakit, orang gila sampai segala macam kan diatur, ya. Undang-undang tentang apa ya, tentang kesehatan jiwa segala macam, ya. Itu kan diatur.
Apa ada rupanya manusia super yang bisa menyempurnakan itu? Kan tidak. Yang hanya harus simsalabim selesai dalam sebulan 2 bulan. Nah, ini kan kerjaan yang memang seolah-olah tidak direncanakan, ya, dan kemudian juga kita melihat memang tidak ada keinginan untuk memang menjadikan undang-undang itu untuk kepentingan masyarakat, untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, ya. Kenapa saya berkatakan seperti itu? Ya, karena ketua balik sendiri pun ngomong di dalam raker, keinginan dia dengan adanya RUU kesehatan itu adalah ujungnya akan terbentuk namanya Komite Kebijakan Kesehatan, sama dengan Komite Kebijakan Keuangan. Loh, Komite Kebijakan Kesehatan ini kepentingan siapa? Apa kepentingan dengan penerima manfaat sama pasien? Ya, itu kan kepentingan pejabat-pejabat yang harus duduk di dalam suatu struktur baru, birokrasi baru, dan akan menimbulkan persoalan baru, akan menimbulkan gesekan dengan Menko-Menko. Apa fungsi Menko kalau ada komite seperti ini? Padahal selama ini sudah bagus, ada Menko PMK yang mengkoordinasikan bidang kesehatan, bidang sosial, dan sebagainya. Itu aja dioptimalkan. Kalau selama ini belum optimal Menko-nya, diperkuat kelembagaannya oleh Presiden, dibuat Kepresnya, dibuat Impresnya, kan selesai. Nah, jadi saya melihat memang jauhlah ya rancangan ini untuk kepentingan masyarakat, pasien, atau mereka-mereka yang membutuhkan jaminan kesehatan, yang keselamatan jiwa dan sebagainya. Begitu, Rafi. Menarik. Untuk pola kerja penyusunan RUU Kesehatan yang Ya, seperti tadi Bapak katakan, tentu ya, hal ini akan memiliki potensi menimbulkan banyak komplikasi, terutama di bidang public ya, service, khususnya dalam ya. Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. Menurut Bapak, bagaimana hal ini nantinya akan berpengaruh pada arsitektur SJSN dan Ya. penyelenggaraan BPJS yang ada? Nah, jadi begini, ini persoalan tersendiri lagi. Ya, kalau omnibus law kesehatan dimaksud itu kan rezim eh, kaitannya dengan undang-undang kesehatan. Kalau kita melihat ke pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, itu ayat 1, 2, dan 3, itu kan jelas. Ayat 1 itu penanganan fakir miskin orang tidak mampu. Itu dipelihara oleh negara. Dan di dalam ayat 4-nya dikatakan eh, 1, 2, 3 itu diatur dalam undang-undang. Maka pada poin 1 yang berkaitan dengan fakir miskin, dibuatlah undang-undang. Lahirlah Undang-Undang 13 tahun 2011. Undang-undang itu ikut saya merumuskannya. Ya. Kemudian berkaitan dengan sistem jaminan sosial, ya, lahirlah Undang-Undang ASN. Jadi Undang-Undang ASN itu amanat ayat 2 dari pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi lo itu. Ya. Nah, pasal 3-nya itu yang berkaitan dengan kesehatan. Ya. Segala yang dengan kesehatan diamanatkan, dilaksanakan ya, dengan undang, maka lahirlah undang-undang di bidang kesehatan. Lahirlah undang-undang tentang kesehatan, undang-undang segala macam yang berkaitan kesehatan. Jadi kan itu rejimnya kan beda. Ya. Asal muasal perintahnya kan beda. Nah, undang-undang ASN dirumuskan, dia itu bersifat lex spesialis. Lex spesialis degorat uh, 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 legeralis. Artinya, menurut ketentuan hukum itu, sesuatu yang khusus tidak bisa dikalahkan sesuatu yang umum. Tidak boleh diabaikan. Jadi sesuatu yang khusus itu tidak boleh dikalahkan ya dengan sesuatu yang umum. Undang-undang ASN adalah undang-undang yang bersifat lex spesialis. Lex spesialis artinya
khusus yang mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional. Itu saja. Bentuknya apa? Bentuknya adalah agar semua masyarakat dijamin perlindungan sosialnya melalui 5 program. Jadi undang-undang itu merumuskan 5 program. Pemerintah, kau kerjakan itu 5 program ini dengan mengacu kepada undang-undang ya SJSN. Kan begitu. Apa aja itu? Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian. Khusus jaminan kesehatan, Undang-Undang BPJS mengatakan BPJS Kesehatan kerjakan itu. Diatur tuh dalam undang-undang badannya. Jaminan yang di ketenaga kerjaan tuh 4 program, BPJS Tenaga Kerja kerjakan itu 4 program sesuai dengan undang-undang. Nah, untuk melaksanakan tugas-tugas ini ya secara teknis atur dalam peraturan presiden. Jadi program jaminan kesehatan secara detail diperintahkan diatur dalam peraturan presiden. Maka lahirnya disebut dengan Perpres JKN. Ya kan? Perpres JKN itu sudah memblended semua kepentingan teknis yang menyangkut bagaimana jaminan sosial kesehatan itu dilaksanakan. Ya. Dan itu dievaluasi terus. Tenaga kerja, 4 program ini dielaborasi, diimplementasikan, diatur sejak ini dalam peraturan pemerintah. Jadi ada perbedaan. Yang bersifat jaminan sosial kerja dengan peraturan pemerintah, yang jaminan kesehatan dengan peraturan presiden. Itu bahasa undang-undang begitu. Artinya apa? Semua sektor-sektor kementerian yang di dalam undang-undang sektornya itu ingin menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan jaminan sosial, ya, yang berkaitan dengan sektor bersangkutan, harus merujuk kepada Undang-Undang JSN. Begitu. Jadi bicara soal jaminan kesehatan, Kementerian Kesehatan itu harus merujuk kepada Undang-Undang JSN. Bukan terbalik, mau dianulir Undang-Undang JSN-nya untuk masuk ke dalam Undang-Undang Kesehatan yang bersifat generalis tadi. Ya. Kan itu udah jungkir balik cara berpikirnya. Padahal undang-undang mengatakan lex specialis, ya, yang sifat lex specialis tadi, yang kekhususan yang berkaitan dengan jaminan sosial kesehatan, ya, apa saja itu jaminannya itu dilaksanakan, mulai dari persoalan pembiayaan, persoalan bagaimana kendali biaya, kendali mutu, bagaimana berkaitan dengan kebutuhan dasar kesehatan KDK-nya, bagaimana dengan layanan rawat inap kelas standar, apa yang maksud dengan indikasi medis, apa yang maksud dengan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Itu di Undang-Undang EJSN sudah disebutkan. Tapi apa ini maksud dengan indikasi medis, apa yang dimaksud dengan standar pelayanan, itu urusan Kementerian Kesehatan. Itu diatur, yang dia uraikan di dalam peraturan presiden. Nah, mindsetnya kan harus begitu. Naik kelas. Apa yang maksud naik kelas? Kementerian Kesehatan, tolong Anda definisikan naik kelas itu. Karena Undang-Undang JSN tidak berambisi mendefinisikan itu. Yang namanya Paskes. Definisi Paskes itu urusan kesehatan. Tapi Undang mengatakan Paskesnya itu klinik, puskesmas, apotek, laboratorium sederhana, disebutkan, dicantumkan. Tapi apa definisi puskesmas, klinik, itu urusan Kementerian Kesehatan. Dia jabarkan, silahkan dalam peraturan menteri. Apakah peraturan menteri kesehatan, apakah dalam bentuk keputusan menteri kesehatan, ya silakan. Bukan kemudian dia obok-obok ini norma-norma di EJR ini dimasukkan ke dalam undang-undang kesehatan. Kan terbalik. Ya. Jadi mengomnibus law-kan undang-undang kesehatan dengan nyebrang ke JSN, tunggu dulu. Karena rezimnya beda. Beda rezim kan.
Undang-Undang Kesehatan kan dijennya kan adalah pada pasal 34 ayat 3, sedangkan SJSN pasal 34 ayat 2 lain. Nggak bisa dicampur aduk. Yang satu spesialis, yang satu generalis. Nggak bisa dong. Ya. Sampai dengan, kalau saya baca normanya itu, saya rasanya, aduh, sedih saya. Percuma saya, sia-sia saya rasanya ikut berjuang dulu menyusun undang-undang BPJS. Bagaimana BPJS itu harus tidak bertanggung jawab kepada presiden, harus melalui kepada Menteri Kesehatan, tidak boleh langsung kepada presiden, supaya pemilihan dewas itu panselnya Kementerian Kesehatan yang menetapkan, ya, yang menseleksi, ya, tidak bisa secara langsung. Ini kan setback. Ini kembali ke zaman askes. Ya. Tahu akibatnya kalau itu terjadi? BPJS itu kan jadi sapi perahan kementerian. Apa kita mau kembali ke situasi seperti ini? Ya. Nah, inilah yang memang ingin saya jelaskan kenapa itu kebijakan orang-orang yang saya katakan ghost omnibus, ya, ghost omnibus itu hantu omnibus yang bergentayangan menyusun RUU itu mengobok-obok dengan mengambil norma-norma yang ada dalam undang-undang JSN. Nah, pertanyaannya, apakah undang-undang JSN dan BPJS itu nggak ada kelemahannya? Ada, silakan direview. Tapi kalau mau di omnibus law-kan, undang-undang itu adalah antara undang-undang SJSN dengan undang-undang BPJS. Itu di omnibus law-kan, ya, antara sistem dan pelaksanaan digabungkan menjadi sistem dan pelaksanaan jaminan sosial nasional. Itu di situ kemudian direview norma-normanya, norma-norma yang spesialis tadi dengan dinamika perkembangan yang 5-8 tahun belakangan ini, di mana kelemahannya diperbaiki dalam semangat undang-undang yang sifatnya lex spesialis tadi. Itu baru fair, ya. Jadi bukan karena melihat BPJS selama ini kesannya nggak bisa diatur ini sehingga begini-gini. Semuanya subjektif. Pendapat-pendapat itu sifatnya subjektif, tidak jelas. Padahal undang-undang ASN itu begitu luas memberi kesempatan kementerian untuk mengatur. Misalnya apa? Soal tarif. Tarif inasi bigis, kapitasi, itu sebetulnya wewenang Kementerian Kesehatan. Diatur dalam Permenkes. Tapi sebelum itu menjadi Permenkes, tentu dikoordinasikan, dikompromikan, diajak BPJS bicara bagaimana dengan kondisi existing pengalaman ini, rumuskan. Sehingga diterbitkan dalam bentuk peraturan Menteri Kesehatan. Jadi kalau Ina CBG sampai sekarang dari awal dulu 2015 nggak naik-naik, bukan salahnya BPJS. Sampai hari ini kan masih menggodok terus, rapat terus dengan ID, dengan ini, hitung-hitungannya, dengan dokter spesialis, ya. PNPK aja pun sampai sekarang belum selesai. Pedoman nasional penyelenggaraan kedokteran itu. Ya. PPK-nya juga, clinical pathway di rumah sakit, juga belum tuntas sebagai upaya untuk memberikan batas atas dari apa yang dimaksud dengan indikasi medis. Ya. Itu kan peraturan teknis kesehatan yang harus diselesaikan di Kementerian Kesehatan, bukan di Undang-Undang YSN persoalannya. Undang-Undang YSN itu tugasnya, jika ada paskes yang sudah menurut syarat sesuai dengan syarat ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, tentunya kan, ya, sudah terakreditasi segala macam, sudah punya izin, sudah segala macam, kita ajak kerjasama, kata BPJS. Dibuat MOU, SKB. Jadi cepatnya kerjasama. Ya. Baru disusunlah bagaimana pelayanan itu dilakukan. Ya. Saya sebetulnya sudah dalam berbagai kesempatan diskusi dengan teman-teman yang di Kementerian Kesehatan, ya, hal seperti ini sudah saya sampaikan. Hal-hal yang elementer saja belum disusun sampai sekarang. Kelas rawat inap kelas standar belum disusun. Apa itu kebutuhan dasar kesehatan?
Padahal Perpres 64 mengatakan tahun ini harus selesai. Kok ujung-ujungnya muncul RUU Omnibus Law? Apakah pusing saya? Coba, coba kamu dulu Pak Hari. Ya. Nah, kira-kira begitu. Saya ngomong saya begini loh, di forum lain pun jangan kau pikir apa enggak memang begini saya. Dari dulu sebagai ketua DJSN pun saya tetap seperti ini. Tapi enaknya saya dulu dengan Bu Napsiam Boy, dulu menterinya, ya ketemu kami walaupun kita berdebat, ya tapi memang diskusinya bagus. Ya. Waktu itu kan proses-proses awal kita meluncurkan program ini. Apalagi, Fahri? Oke, baik. Nah, Dan begitu banyak kerugian yang sekiranya akan didapatkan dengan diterapkannya Omnibus Law ini. ya, Tapi saya masih memposisikan diri sebagai orang yang berpositif thinking. Apakah ada keuntungan yang sekiranya nanti bisa didapat ketika Omnibus Law ini diterapkan dari aspek SJSN dan BPJS? ya. Kalau saya ditanya, tidak ada keuntungannya, ya, tidak ada keuntungannya. Pertama dari segi substansi, saya udah baca kalau draft yang itu yang muncul itu ya, dari segi substansi yang diangkat itu nggak jelas. Apakah ini persoalan filosofi, apa persoalan sosiologi, dengan persoalan elementer implementasi di lapangan, itu nggak jelas. Di naskah akademik saya baca itu persoalan yang di lapangan, ya apa kondisi itu yang diangkat, ya. Jadi bukan ide. Seharusnya DNA itu kan ide ide mainstreamnya itu apa gitu. Bukan kasus ini, kasus ini, kasus ini. Kalau kasus tiap hari ada kasus. Apa mau tiap hari dirubah undang-undang? Saya nggak melihat. Saya nggak melihat tingkat urgensinya saat sekarang ini sampai 2024 membuat omnibus law undang-undang kesehatan. Lebih bagus teman-teman di Kementerian Kesehatan itu dengan desain arsitektur 6 pilar transformasi sistem kesehatan yang sudah disusun baik itu aja dicapai target-targetnya yang ada di dalam RPJM sampai 2024. Kerjakan itu aja bisa tercapai, luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, lembaga penyelenggara akreditasi yang ada 13 sudah mengajukan, sudah diverifikasi, validasi 4 bulan yang lalu, kan sampai sekarang belum jelas. Sudah 4 bulan. Katanya mau diterbitkan PMK-nya. Sudah mau terbit. Rencana mau diluncurkan awal Desember. Ya. Tapi kalau dengan begini disuruh kesehatan menjual, saya karena orang kesehatan sudah sibuk lagi menghadapi demo-demo seperti ini. Sudah menterinya udah konsentrasinya mungkin nggak bisa lagi bicara lain, sudah seperti itu. Belum lagi kena kasus soal gagal ginjal anak. Ya, tadi itu. Nggak bisa. Itu coba. Ya, persoalan pelayanan primer sampai yang rencananya itu Februari 2023 itu semua klinik harus sudah terakreditasi. Akhirnya kan jalan keluarlah suara sakti diundurkan sampai Desember 2023. Ya. Jadi nggak ada. Kalau mau menyusun menata ini secara jernih, jangan di tahun politik sekarang ini. Tahun politik ini, tahun depan dan seterusnya, anggota DPR itu sedang ancang-ancang untuk memperpanjang periode. Dan itu perlu amunisi. Ya. Kita jangan terjebak dengan pola situasi itu. Ya harap aja lah kementerian itu. Kerjakan saja yang menjadi kewajiban dia yang harus diselesaikan dalam RPJM 2002-2004 itu 2002 2024 2022 maksud saya sampai 2024 itu yang belum selesai. Masih banyak. Terutama mengalami masa dari apa namanya dari pandemi ke endemi segala macam, ya kasus COVID segala macam itu selesaikan. Perangkat aturan kita itu sudah cukup lengkap, ya.
Yang kedua, ya, saya bilang nggak ada gunanya ini Omnibus Law ini dibuat. Undang-undang yang ada sekarang yang masih baru, yang keluar tahun 14, 2014, 18, ya 19, misalnya undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, itu kalau nggak salah ada 4 atau 5 PP yang harus dibuat. Sampai sekarang belum dibuat PP-nya, kecuali hanya satu yang berkaitan dengan apa itu, apa yang berkaitan dengan keadaan apa namanya itu, yang pemerintah tidak ingin dilakukan isolasi total, eh, karantina, ya, karantina total itu, ya, sehingga akhirnya dibuatlah PP-nya yang mengatur istilahnya eh, PSBB, ya, apa sampai dengan apa PMPK, apa sekarang itu yang masih berlaku PPKM. Nah, PPKM, ya, baru satu, yang lainnya masih belum dikerjakan. Masih banyak, kalau disuruh-suruh lagi, di tracing itu semua undang-undang, masih banyak yang memang belum disiapkan dalam bentuk produk aturan pelaksanaan. Ya. Itu direview. Ya. Jadi, kalau saya ditanya, ya, saya mengatakan tidak ada urgensinya sekarang ini. Bukan tidak perlu, tapi tidak urgensi, tidak menjadi prioritas sampai 2024. Ya. Kalau mau kita bahas matang Omnibus Law itu sesuai dengan Undang-Undang P3 yang terakhir nomor berapa 99 itu, ya, itu nanti di 2024 ke atas, ya, sesudah pemerintahan baru bicarakanlah itu, masih energik dengan tenaga baru dengan semangat baru, bisa berpikir jernih. Belanda masih jauh soalnya, ya, bisa susul. Nah, itu kan bisa didiskusikan dengan baik. Jadi kalau saya ditanya pendapat saya, nggak ada. Saya mengatakan, ya, tak ada manfaatnya, ya, dalam suasana sekarang ini. Ya, begitu Pak. Baik, kemudian beralih ke isu bahwa Omnibus Law dibuat dalam kerangka investasi untuk mempermudah masuknya investasi asing di bidang kesehatan. Namun di sisi lain, Pak, ada degradasi terhadap peran organisasi keprofesian. Ya, Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut? ya itulah tadi saya katakan nggak ada gunanya, karena itu mencari musuh kan. Itu kan seharusnya kan OP ini kan dijadikan teman sejalan seiring, bukan menjadikan tempat berkelahi. Dengan itu diobok-obok kan akhirnya kan terjadinya kan keributan. Sederhana aja kan. Ya. Buat apa di kotak-katik itu soal status ID dalam undang-undang? Biarkan aja dulu. Nanti kalau mau direview lagi ya nanti udahlah. Kalau udah selesai pemilu, udah tahun politik selesai, kaji lagi. Kalau tidak sekarang ini nggak murni dia, nggak murni, ya. Investasi juga begitu. Buat apa terburu-buru investasi dilakukan? Apakah nanti dibuat regulasinya itu investasi bisa meningkat? Ya, belum tentu, kecuali investasi tertentu yang sudah disetting oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Nah itu kan kita kalau ke situ arahnya kan nggak benar. Ya, itu kan nggak benar. Kalau itu investasi digunakan untuk kepentingan tertentu, ya, istilahnya sekarang itu oligarki segala macam, sehingga orang yang investasi dalam peralatan alat kesehatan, obat-obatan, kefarmasian, segala macam, ya, itu peluang kesempatan 2 tahun ini untuk bermain, kan berarti kan niatnya udah beda. Ya, kalau itu yang diinginkan ya kita lawan lah, nggak bisa. Itu tidak mensejahterakan rakyat, tidak menjamin kesehatan rakyat, bahkan menimbulkan biaya tinggi dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, begitu Fahri. Nah, kamu kalau dengar ngomong aku ini jangan kamu apa ya, jangan kaget Baik, Pak. lagi. Dengan masuknya tenaga asing tadi, tadi Bapak bilang tidak bisa menjamin bahwa kesehatan masyarakat kita akan lebih meningkat.
Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah ada dampak positif terhadap ekonomi kita Dampak positif dari sisi apa? dengan masuknya tenaga asing dan adanya investasi di bidang kesehatan yang masuk di negara kita? Ya, dampak ekonominya ada, tapi ekonomi personal, ya, bukan ekonomi negara, rakyat. Enggak. Artinya tidak akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat kita ya Pak ya. Nah, ini istilahnya itu sekarang tuh itu kepentingan oligarki yang semakin menumpuk, ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya itu menjadi modal politik. Apa mau ke sana? Kita korbankan dunia kesehatan ini. Kemarin aja kasus gagal ginjal dilarang semua sirup untuk dijual. Banyak toko obat yang tutup, apotek turun, omset ambruk, termasuk apotek saya. Ya, bayangkan itu dengan kebijakan seperti itu. Kemudian dengan adanya kemungkinan ataupun potensi kepentingan-kepentingan seperti tadi, ketika kita mencermati pasal demi pasal dalam RUU ini, menurut Bapak, adakah hal yang menjadi kekhawatiran selain hal-hal yang telah dibahas tadi? Saya susah menilai karena pasal-pasal itu nggak jelas sumbernya. Kalau nggak jelas sumbernya, kemudian saya berpendapat, ya tadi tadi itu pun saya berpendapat karena saya membaca pasal-pasal itu akhirnya terpaksa karena itu yang paling sangat strategis yang kita lihat, ya. Akhirnya kan saya ragu, capek kita membahasnya itu nanti ujung-ujung baliknya bilang bukan begitu sebetulnya bunyi normanya. Yang keluar beda, bukan, itu salah, itu hoax. Nah, kan seperti macam main petak umpet. Karena nggak ada yang mengakui dokumen itu kan. Nggak ada. Akhirnya kita berasumsi semua. Saya ini kan berasumsi kalau ini untuk jadi begini. Pertanyaan Anda kan seolah ini memang hujan. Padahal balik aja bilang naskahnya belum keluar, RUU-nya belum ada, ya. Belanda masih jauh, katanya. Kira-kira begitu. Oh, kita bersiap-siap pegang senjata. Jadi susah saya menilainya itu. Ya, susah saya menilainya. Rafiq. Baik, pertanyaan terakhir. Menurut Ya, Bapak, ke depan bagaimana kekuatan bangsa ini di sektor kesehatan? kekuatan bangsa di sektor kesehatan ini sebetulnya kalau dikelola dengan baik luar biasa. Pertama, tenaga kesehatan kita cukup banyak. Lembaga-lembaga pendidikan kesehatan juga cukup banyak. Ya, berapa ribu dokter dihasilkan, berapa ribu apoteker dihasilkan, berapa tenaga kesehatan lainnya dihasilkan, berapa lembaga-lembaga pendidikan kesehatan. Tinggal bagaimana kualitasnya ditingkatkan. Ya, nah itu kan luar biasa. Kemudian sumber-sumber raw material, obat-obat, ya, jamu misalnya, ya, yang bisa dikelola, ya, farmasetikanya. Kemudian bagaimana kita mendorong industri bahan baku, ya, karena kita banyak penduduk. Untuk konsumen dalam negeri aja cukup, nggak perlu melempar produk bahan baku itu keluar. Kalau kita buat sendiri, sendiri raw material bahan baku di sini, ya, untuk produksi dan kebutuhan negeri melalui industri yang ada, ya, itu bisa memenuhi kebutuhan obat nasional. Ya. Tapi kalau sekarang ini semua serba impor, persaingan yang tidak sehat. Anda tahu nggak dari 222 industri farmasi, paling sekitar 60 yang yang hidup, yang artinya yang berproduksi. Ya. Dan itu kira-kira 26 industri yang kata Bu Penny itu minimalis. Artinya CPOB-nya itu ya CPOB standar bawah lah. Nah, ini kan masih ada potensi ditingkatkan. 222 itu kalau itu dikelola dengan baik, dibimbing, diberikan insentif, kemudahan, dibina,
ya ditata, semua tenaga kesehatan didorong untuk maksimal membantu industri itu, ya. Saya pikir itu kita nggak perlulah lagi impor bahan baku, terutama misalnya antibiotik dan paracetamol, ya. Kan dua itu yang banyak kita impor dari India dan China, ya. Itu aja sampai dari dulu sampai sekarang kan masih rencana aja. Belum bisa kita produksi itu, ya. Dua kebutuhan utama obat itu, ya, yang disebut dengan obat sakti lah itu. Semua penyakit orang pakai itu. Infeksi dia pakai antibiotik. Panas sama makan Panadol. Hilang, lupa dia sama sakitnya. Begitu. Ya. Nah, begitu tuh, Raffi. Oke, baik, terima kasih Pak Hazali atas Ya, kesediaan waktunya untuk hadir secara online di ID Jatim News. ya, Semoga apa yang disampaikan melalui wawancara ini bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Saya ya. tutup, saya Habib Fahri Albab. Sampai Ya. jumpa di ID Jatim News berikutnya. Terima kasih. Ya.